Shalom, para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Kamis dalam Oktav Paskah 8 April 2021 bersama Pastor Octavianus Tandilolo yang sedang bertugas di Paroki Santo Petrus Mamasa, Kevikepan Sulawesi Barat, Keuskupan Agung Makassar. Selamat mendengarkan. Selamat pagi, selamat Paskah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam Insani, Injil dan Inspirasi Sabda Allah hari ini. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecah roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku. Aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak memiliki daging dan tulang, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka, dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, seperti apakah kebangkitan Yesus itu yang kita maknai dan kita rayakan dalam Paskah? Tubuh kebangkitan Kristus bukanlah seperti hantu, namun tubuhnya yang sama yang disiksa dan disalibkan, itu pula lah tubuh yang bangkit, hanya tubuh tersebut sudah dimuliakan. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 645, Yesus yang telah bangkit dikisahkan berhubungan langsung dengan murid-muridnya, sama seperti yang kita baca dalam Injil tadi, di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yesus yang bangkit itu, ia membiarkan dirinya bisa diraba dan ia bahkan makan bersama dengan murid-muridnya. Ia mengajak mereka untuk memastikan bahwa ia bukan hantu, sebaliknya untuk membenarkan bahwa tubuh yang baru bangkit sebagaimana ia berdiri di depan mereka adalah benar-benar
tubuh yang sama dengan yang disiksa dan yang disalibkan. Karena ia masih menunjukkan bekas-bekas kesengsaraannya. Saudara-saudari terkasih, tetapi kita tahu bahwa tubuh yang benar dan sungguh-sungguh ini serentak pula memiliki sifat-sifat tubuh yang baru yang sudah dimuliakan. Dalam peristiwa penampakan, setelah dua murid yang pulang dari Emmaus memberitakan kepada murid-murid Yesus yang lain, dalam rumah di mana mereka berkumpul, Yesus tiba-tiba hadir menampakkan dirinya dan hadir bersama mereka. Ini mau menunjukkan bahwa Yesus yang bangkit itu, yang memiliki tubuh baru yang sudah dimuliakan itu, tidak lagi terikat pada tempat dan waktu, tetapi dapat ada sesuai dengan kehendaknya di mana dan bila mana ia kehendaki. Kodrat manusiawinya tidak dapat ditahan lagi di dunia dan sudah termasuk dunia ilahi Bapanya. Atas dasar ini, maka Yesus yang bangkit juga bebas untuk menampakkan diri sesuai dengan kehendaknya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, maka inilah yang menjadi kemudian inti pewartaan para murid sesudah kebangkitan. Para murid berkobar-kobar dan semangat hidup mereka dibakar oleh iman akan kebangkitan itu, bahwa sang guru mereka sungguh-sungguh bangkit. Tetapi itu berarti bahwa kebangkitan Yesus juga tidak berarti kembali ke kehidupan duniawi. Kebangkitan Yesus bukanlah suatu kedatangan kembali ke kehidupan duniawi seperti yang kita alami saat ini, atau seperti kebangkitan yang dialami oleh putri Yairus, pemuda Naim, atau Lazarus, mereka yang dibangkitkan oleh Yesus. Perbuatan-perbuatan ini adalah bukti kekuasaan Yesus yang mengherankan. Tetapi orang-orang yang mengalami mujizat kebangkitan itu atau dibangkitkan Yesus akan kembali ke kehidupan duniawi dan pada waktunya mereka akan mati lagi. Kebangkitan Kristus lain sifatnya. Dalam tubuh yang bangkit, ia keluar dari keadaan mati dan beralih ke suatu kehidupan lain di luar batas ruang dan waktu. Kebangkitan Kristus adalah masalah iman, campur tangan transenden dari Tuhan. Saudara-saudari terkasih, dengan kebangkitan Kristus, maka terbukalah pintu masuk menuju kehidupan baru, yaitu kehidupan yang dibenarkan Allah atau hidup yang penuh rahmat Allah. Dalam Roma 6 ayat 4 dikatakan, supaya seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Hidup yang baru yaitu hidup di dalam rahmat, memungkinkan kita untuk dapat menjadi saudara Kristus dan menjadi anak-anak Allah di dalam Kristus. Dan kepercayaan akan kebesaran rahmat Allah ini membuka harapan baru kepada kita bahwa pada saatnya nanti kita pun akan dibangkitkan bersama dengan Kristus dan kemudian hidup bahagia untuk selama-lamanya bersama dengan Kristus dalam persatuan abadi bersama Allah. Semoga kita memiliki semangat baru, harapan baru untuk mewartakan kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya Pastor Marcel Lolotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Octavianus Tandilolo. Semoga pastor bersama dengan rekan imam dan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.